kasih. Nah ini ada Pak Saur di sini. Pak Saur, itu yang dilaporkan Mas Boyamin di zaman Anda atau bukan? Atau setelah Anda? Ingat nggak? Atau sempat menangani hal yang sama? Mungkin beberapa case tuh yang kalau dikaitan dengan di Kalimantan mungkin ada ya. Ada ya? Itu sesudah dan sebelum gitu. Tapi maksud saya gini, kalau kita kembali kepada bagaimana sebenarnya PPATK bekerja untuk menelusuri lebih spesifik di pajak ini kan sebenarnya sudah tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu gitu ya. Selama saya di sana itu laporan-laporan PPATK itu cukup banyak yang menurut saya memang nggak ada keraguan ada tindak pidana pencucian uang di situ. Cuman persoalannya kembali lagi kalau kita lebih spesifik kepada kasus tentu kita harus mempelajarinya, kita harus hati-hati. Tapi kalau lihat dari gambaran yang umum saat ini itu kan ada satu pola yang sebenarnya tidak berulang-ulang dari tahun ke tahun. Sejak undang TPPU itu mulai dibuat yaitu tahun 99. Jadi undang-undang itu sebenarnya nggak ada di Republik ini gitu aja sebenarnya. Tidak berlaku gitu ya? Tidak berlaku dan semua orang menafsirkan untuk menyelamatkan dirinya gitu. Bahkan muridnya Bu Yenti yang pernah diajarin kan Bu Yenti ini ngajarin orang-orang petugas pajak juga. Jangan-jangan belajar menghindar dari TPPU ya ini itu, Bu belajar Yenti. untuk menghindar bisa juga, jangan-jangan seperti itu. Jadi maksud saya gini loh. Kok kita belajar ada pasal 69 yang saya bisa dikenakan tanpa mempunyai saya bisa predicate crime tapi nggak takut gitu. Bisa kebayang nggak? Nah, kalau udah diajarin tuh nggak takut. Saya nggak tahu Bu Yenti ngajarinya salah atau gimana. Gimana Bu Yenti? Artinya jangan-jangan mereka malah belajar untuk ini ada celah nih kalau bisa melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa ketahuan. Ya. Bisa seperti itu kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Saud. Ya saya mempelajari dan memperhatikan semua ya. Jangan-jangan tuh memang betul ya. Ada yang dulu pernah jadi murid saya ya. Karena saya banyak angkatan itu. Tapi memang setelah COVID saya tidak. Saya mengajar di Kemanggisan. Kemudian pindah lagi pusdiklatnya waktu diperbaiki. Pindah di Simatupang tuh juga saya ke sana dan itu pusdiklat ya. Jadi bukan ceramah. Bea Cukai juga demikian. Saya di Priok ke Bea Cukai Surabaya. Artinya ini praktik-praktiknya bisa diketahui dong. Ya, saya sekarang berpikir gini, jangan-jangan mereka bisa mengelak TPPU-nya karena hasil itu kan ya. Nah, tapi gini, sekarang ini ada Bea Cukai. Bea Cukai yang seperti ini. Dan ini sebetulnya jadi saya ingat guru saya Prof Andi Hamzah dulu, saya sebagai asistennya ketika tahun 97 Undang-Undang Bea Cukai, tindak pidana Bea Cukai masuk menjadi tindak pidana administrasi Bea Cukai dan Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang tidak mengatakan bahwa penyelundupan itu adalah kejahatan ekonomi, tapi kejahatan administrasi kepabeanan. Nah ini tragedi, nah ini terjadi sekarang. Dulu kita berjuang, Yenti kalau bisa kita keluarkan lagi. Dari bukan lagi undang-undang tentang administrasi kepabeanan yang bersanksi pidana, tapi langsung undang-undang tindak pidana ekonomi. Kita dulu berharap begitu. Dampaknya apa Bu kalau ya dampaknya sekarang ini jangan-jangan ketika ada motor Harley banyak itu karena ya kan Bea Cukai kan tahu waktu itu saya ingat Pak Saud waktu itu di Priok atau di mana itu membuka kontainer tahu-tahu buka kontainer. Ya kan buka kontainer kunci Inggris ya Pak ya? Ya dibilangnya kunci Inggris dalam dokumennya. Ternyata di dalamnya apa Pak? Dia sekitar 7 sampai 12 buah sepeda motor BMW 1200 cc. Wow. Kunci Inggrisnya cuma ada satu di bawah. Nah bohong juga kan Pak ada kunci Inggris. Mungkin kunci Inggris untuk buka itu kan. Jangan-jangan yang bodong-bodong itu dari itu semua ya. Artinya ini bagian dari praktek itu. Tapi ini kan kejahatan ekonomi tadi Bu Yenti bilang. Iya memang awalnya semua juga yang namanya Bea Cukai itu dulunya namanya tindak pidana ekonomi. Economy Share Delicten itu namanya ordonansi Bea. Ketentuan tentang tindak pidana tentang Bea Cukai ini, tentang penyelundupan, tindak pidana penyelundupan. Waktu itu tahun 1997-an lah ya, sebelum ini kita 98 lah. Itu ada pertemuan internasional. Kita malu sekali di international community karena hanya Indonesia yang mengatakan penyelundupan bukan tindak pidana yang khusus, tapi tindak pidana administratif. Artinya nggak bisa disalahkan kalau kejadian seperti ini terjadi dong bukan. Pak Saud. Maksudnya gini, berarti dulu by design dong ya. Iya, tidak bisa karena disiapkan untuk begitu. Iya, dipersiapkan untuk tidak terlalu keras. Karena bukan tindak pidana lagi loh, tindak pidana murni bukan. Tapi tindak pidana administratif yang bersanksi pidana.
Oke. Secara akademik itu memang bahaya sekali dulu, tapi kan kita selalu kelas suara ya. Oke. 97, jadi 95, 96 itu kita berjuang bahwa janganlah dijadikan pelanggaran administratif saja, tindak Oke. pidana administratif, tapi maunya kita tindak pidana. Gitu. Akhirnya mungkin kita dalam tanda kutip memetik hasilnya sekarang Bu Yenti. Ya ini yang dikhawatirkan terjadi. Dan yang terjadi, gitu ya. dikhawatirkan terjadi begitu Oke. mudahnya gitu memasukkan barang ya. Memasukkan barang kan kepabeanan itu kan ada penyelundupan fisik dan Ya. penyelundupan administratif. Jadi ada memasukkan barang tanpa dokumen Oke. atau ada dokumen tapi tidak sesuai dengan isinya Barangnya seperti tidak tadi sesuai, bilangnya kunci Inggris nggak taunya barangnya berbeda ya. Oke. motor Nanti Harley kita- motor. Baik, ya. nanti kita akan coba juga tanyakan ke mantan Kepala PPATK bagaimana sesungguhnya cara bekerjanya untuk mengendus aliran uang haram dalam tanda kutip ini. Kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.